Ini Metro Siang, pemirsa. Malaysia akan memberlakukan lockdown pada 18 Maret hingga 31 Maret 2020 menyusul teridentifikasinya 553 kasus COVID-19. Keputusan lockdown ini diberitakan resmi tadi malam oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, menuai respon positif dari berbagai kalangan masyarakat yang cukup khawatir akan resiko penularan dari virus. Untuk informasi selanjutnya kita sudah berhubung bersama dengan kontributor Metro TV di Kuala Lumpur, Malaysia, Sofia Catra Diningrat. Sofia, selamat siang. Yang sudah bergabung bersama kami, Sofia. Selamat siang, Marvin. Bagaimana kabarnya? Iya, baik di sini, Sofia. Bagaimana kabar Anda di sana dan bagaimana situasi di Kuala Lumpur saat ini menjelang lockdown? Ya, selamat siang, Marvin, dan juga rekan-rekan yang ada di studio, juga pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah, kabar saya masih baik-baik saja di sini bersama rekan-rekan saya di sini, rekan-rekan media dan juga rekan-rekan mahasiswa. Menyusul pemberitahuan lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia akan dimulai pada tanggal 18 Maret 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020. Situasi saat ini masih terbilang cukup terkontrol, di mana masyarakat masih dapat memahami instruksi dari pemerintah, yakni untuk mulai menyediakan stok makanan dan pangan selama beberapa hari ke depan, dan juga untuk tetap menghimbau agar tetap menjaga kesehatan masing-masing dengan cara mencuci tangan secara rutin dan juga mengkonsumsi vitamin. Dan juga masyarakat juga diimbau oleh pemerintah Malaysia untuk tidak melakukan aktivitas luar ruangan terlalu banyak dan juga mengurangi intensitas pertemuan resmi seperti yang ada di sholat Jumat atau mungkin nanti ibadah minggu di gereja, dan juga interaksi yang mengundang lebih dari 50 orang di dalam satu ruangan, Martin. Ya, Sofia, adakah Anda melihat panic buying atau warga yang membeli bahan pangan di supermarket di pusat kota ataupun di sekitarnya? Ya, menyusul dengan 553 kasus yang teridentifikasi oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, masyarakat Malaysia sendiri juga sudah terinfeksi oleh panic buying, dalam artian sudah mulai menstok makanan dalam jumlah yang cukup berlebihan, sehingga kebanyakan masyarakat lainnya juga tidak mendapat stok makanan yang dibutuhkan juga seperti mie instan, makanan beku, dan juga kebutuhan harian lainnya seperti tisu, hand sanitizer, dan juga masker yang bisa digunakan sehari-hari. Namun kepanikan panic buying seperti ini juga sudah mulai diatasi oleh pemerintah dengan cara membuka terus aktivitas pasar, supermarket, dan juga pasar swalayan seperti pada umumnya selama hari-hari lockdown, di mana masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan sehari-harinya meskipun keadaan lockdown. Seperti itu, Mas. Oke, Sofia, bagaimana mekanisme lockdown di sana? Apa langkah yang diambil oleh otoritas pertama kali pada waktu hari H kemudian dilakukan lockdown di sana? Ya, dari informasi sejauh ini yang bisa saya sampaikan adalah lockdown baru saja diumumkan tadi malam, yakni tanggal 16 Maret 2020, yang mana memberikan waktu 2 kali 24 jam bagi turis mancanegara untuk segera meninggalkan Malaysia dan kembali ke tanah airnya masing-masing. Dan juga untuk lockdown dari masyarakat lokal sendiri diberlakukan bahwa masyarakat lokal atau yang ada di Kuala Lumpur dan lain sebagainya untuk tidak kembali ke kampung halamannya, menyusul untuk mencegah infeksi virus yang berlebih dari kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan juga Selangor. Dan untuk hari H sendiri, mekanisme dari pemerintah kemungkinan besar akan melakukan penyisiran dan juga untuk melakukan investigasi lanjutan berkaitan dengan kasus tambahan COVID-19 yang mengakibatkan banyak sekali warga Malaysia yang terinfeksi. Seperti sudah kita ketahui bahwa tanggal 28 Februari kemarin hingga tanggal 1 Maret terjadi sebuah tablik akbar yang diadakan di Masjid Sri Petaling yang mengundang hampir 10.000 jamaah, yang mana dari satu jamaah tersebut berasal dari Brunei Darussalam yang sudah terinfeksi positif corona, dan sampai saat ini pemerintah dalam rangka melakukan lockdown tersebut masih melakukan penyisiran beberapa jamaah yang menghadiri tablik akbar tersebut untuk mencegah adanya infeksi virus COVID-19, Marvin. Oke, adakah informasi untuk korban meninggal yang bertambah di sana dan juga berapa kasus positif COVID-19 di sana sampai saat ini, Sofia? Iya, berdasarkan data yang masih saya kolek dari Kementerian Kesehatan Malaysia sampai tanggal 16 Maret 2020 pukul 10 malam, tercatat 553 kasus COVID-19 di Malaysia dengan 511 kasus positif, yang mana pasien masih dirawat intensif di ruangan ICU di beberapa rumah sakit di beberapa wilayah Malaysia, dan masih ada angka 0 kematian, alhamdulillah, untuk di wilayah Malaysia sendiri dengan jumlah kasus yang sudah terrecover sebanyak 42 kasus, Martin. Paling banyak tercatat di kota mana di Malaysia untuk penderita COVID-19 ini?
Ya, dari data yang saya dapatkan untuk wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya sebanyak 106 kasus dan juga wilayah Selangor sebanyak 144 kasus. Itu terbanyak di seluruh wilayah Malaysia dengan beberapa wilayah lainnya seperti Perak, Perlis, Kelantan dan juga Johor sebanyak kurang lebih 10, 20 sampai 40 kasus saja, Martin. Baik, Sofia, mengenai informasi mengenai lockdown ini tentunya membuat banyak pihak kemudian langsung bersiap siaga. Tapi saya ingin bertanya mengenai bagaimana bentuk informasi, sosialisasi dari pemerintah kepada warga Malaysia sejauh ini. Apakah kemudian ada jam-jam tertentu di mana kemudian Kementerian Kesehatan setempat menggelar konferensi pers atau seperti apa untuk pembentukan informasi di sana, Sofia? Ya, untuk penyebaran informasi atau sosialisasi dari pemerintah sendiri dilakukan melalui media sosial seperti Twitter, Instagram dari akun-akun resmi Kementerian Kesehatan Malaysia ataupun akun berita lokal. Dan juga beberapa kali sempat ada berita lokal memberitakan untuk melakukan lockdown atau self-isolation kepada tiap-tiap individu yang ada di Malaysia. Namun untuk pemberlakuan jam-jam malam seperti yang diberlakukan di Filipina dan beberapa negara lainnya, belum ada informasi lanjutan dari Kementerian Kesehatan sendiri ataupun dari pemerintah Malaysia berkaitan dengan hal tersebut, Martin, sampai saat ini. Baik, Sofia Chatardiningrat, terima kasih untuk informasi Anda. Tetap jaga kesehatan Anda di Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih.